Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kitab Al-Fiqhul Islami, paragraf kedua, halaman kedua, oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ja'a al-Islamu majmu'ata mafahimin 'anil hayati. Islam datang secara majmu' atau secara global. Islam datang dengan mafahim atau pemahaman yang majmu' atau global dalam kehidupan. Tasyakkala wujhata nadhirin muayyanatin, yang membentuk pandangan yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Waja'a fi khututin 'aridatin, dan Islam juga datang dalam garis-garis besar. Ai ma'ani amatun tu'aliju jami'a masyakil insani al hayati, yaitu bermacam-macam makna yang umum yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan manusia dalam kehidupannya. Islam datang dalam khutut aridah atau garis besar, yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran datang dalam garis besar semua permasalahan di kehidupan. Yang dimaksud garis besar adalah mafahim yang global atau menyeluruh. Seperti di Al-Quran ada perintah untuk meninggalkan judi dan juga khamr. Perintah meninggalkan judi dan khamr di Al-Quran itu menyeluruh atau global. Dan perinciannya ada di dalam hadis atau as-sunnah. Karena zaman sekarang khamr atau perjudian banyak sekali jenisnya. Mungkin dulu ada hanya beberapa jenis judi dan khamr, tapi sekarang sudah berkembang. Makanya di Al-Quran itu tidak dijelaskan semua jenis dari khamr dan perjudian, karena jika dijelaskan satu persatu maka Al-Quran akan menjadi sebuah kitab yang berjilid-jilid atau bahkan bisa menjadi sangat tebal. Karena jika dijelaskan secara rinci maka Al-Quran akan menjadi kitab yang sangat tebal. Karena itu perinciannya berada dalam hadis. Dan Al-Quran bermakna umum, yaitu seperti perintah untuk sholat, perintah meninggalkan judi dan khamr, tidak boleh makan yang haram, dan lain-lain. Semua itu adalah makna yang umum. Dan perinciannya seperti perincian untuk melakukan sholat, tata caranya, dan jenis-jenis makanannya yang halal dan haram itu berada dalam hadis atau as-sunnah. Yustanbatu minha bil fi'li ilaju kullu muskilatin tahdutsu lil insani. Dan digali dari Islam penyelesaian-penyelesaian yang menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam manusia. Wa ja'ala kulla dzalika mustanidan ila qa'idatin fikriyatin tandaraju tahtaha kullal afkari 'anil hayati. Dan menjadikan hal itu atau Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai dasar kaidah fikriyah atau sebagai dasar landasan untuk berpikir, yang setelah digali tadi dari Islam akan memancar atau keluar dari bawahnya setiap pemikiran
yang akan menyelesaikan kehidupan di dunia bagi manusia. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah dijadikan sebagai landasan untuk berpikir, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan dunia. Wa tuttakhadhu miqyasan yubna 'alaiha kullu fikrin far'iyyin, dan diambil dari Al-Quran dan Sunnah tersebut sebagai miqyasan, yaitu sebagai standar atau alat ukur untuk melakukan sebuah perbuatan, dan dibangun dari khututin aridotin, atau dibangun dari garis besar yaitu Al-Quran, setiap pemikiran cabangnya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah tadi dijadikan landasan berpikir, juga sebagai miqyasul a'mal atau alat ukur untuk berpikir, atau alat ukur untuk melakukan perbuatan. Dan Islam itu atau Al-Quran juga As-Sunnah itu dijadikan sebagai miqyasul a'mal, yaitu standar untuk melakukan perbuatan. Dan miqyasul a'mal melingkupi perbuatan baik, hasan, perbuatan tercela, perbuatan terpuji yaitu hasan, perbuatan tercela qabihun, perbuatan yang baik hasan, dan perbuatan yang buruk yaitu syarrun. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai standar kita. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran ataupun hadis, maka kita harus melakukannya. Karena jika kita melakukan perbuatan, maka keduanya adalah rujukan untuk mencari solusi dari permasalahan, yaitu hadis adalah cabang dari pemikiran yang terperinci dari Al-Quran. Kama ja'alal ahkama min mu'alajatin wa afkarin wa ara'in man basaqatun anil aqidati. Seperti Islam menjadikan hukum-hukum atau membuat hukum-hukum dari penyelesaian-penyelesaian dan pemikiran-pemikiran serta pendapat-pendapat yang terpancar dari akidah setelah digali. Mustanbatatun minal khututil aridati. Dan tiga hal ini tadi digali. Dan tiga hal ini, terpancar dari akidah yang setelah digali dari garis besarnya, yaitu Al-Quran. Dan akidah setiap orang muslim yang berpegang teguh kepada ajaran Islam di setiap negara atau di setiap tempat itu mesti sama. Jadi orang muslim ketika ditanya hukum dari judi, mereka pasti akan menjawab hukumnya adalah haram, meskipun di negara-negara lain. Contoh di Indonesia, orang muslim yang berpegang teguh pada ajarannya akan menjawab haram. Di negara lain maka akan menjawab haram juga. Bahkan di seluruh negara yang ada orang muslim, mereka akan menjawab haram, karena mereka berpegang teguh kepada satu akidah atau satu keyakinan, yaitu berpegang teguh kepada ajaran Islam. Dan
Seperti yang dijelaskan kemarin dalam paragraf ke-1, kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam sebagai agama dan juga gaya hidup yang khas dan berbeda dengan agama-agama yang lain. Yang Islam itu mengatur semua hal yang dibagi dalam 3 jenis, yaitu ibadah, mengatur antara manusia dengan pencipta, yaitu Allah. Kemudian Islam juga mengatur muamalah, mengatur manusia dengan manusia atau sosialnya. Kemudian mengatur juga akhlak, yaitu mengatur diri manusia. Islam mengajarkan 3 jenis hal itu, yang kemudian terperinci banyak sekali hal. Karena itu, Islam tidak hanya disebut dengan agama, tetapi juga disebut dengan gaya hidup yang khas. Karena Islam benar-benar mengatur keseluruhan dari kehidupan manusia. Dan hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu dibuat sebelum terjadinya sesuatu atau terjadinya kasus. Seperti perjudian. Allah membuat hukum tentang perjudian haram itu sebelum adanya judi. Karena Allah adalah Sang Pencipta, Al-Khaliq, yang Allah itu akan membuat hukum-hukum, dan Allah berhak untuk membuat hukum karena Allah itu Al-Hakim. Juga Allah itu mengetahui yang akan terjadi. Oleh sebab itu, Ia menentukan hukum-hukum itu sebelum ada kejadian. Karena Allah adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dan orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam tadi, setiap di tempat yang berbeda, mereka akan menjawab satu hal yang sama yang diajarkan oleh agama Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.